Samping saya ada Jawa Nur Alam. Jadi sebenarnya aku tahu Jawa itu dari beberapa tahun lalu, sempat viral dan sempat diangkat sama Om Andi MS ya. Tapi setelah 3 tahun ini nggak kedengeran lagi beritanya, dan akhirnya aku mencoba cari tahu. Akhirnya ketemu alamatnya Jawa di Surabaya. Jadi waktu itu aku benar-benar khusus 1 hari hanya untuk ketemu Jawa kan. Waktu aku sempat upload di Instagram, aku foto berdua sama istri kan. Dikira aku mau ada program apa gitu kan, mau ada program menambah anak atau ya, sebenarnya itu aku ketemu Jawa gitu. Dan akhirnya aku upload di YouTube, dan ternyata malah naik ke beberapa akun-akun, dan akhirnya hari ini diundang di Brownies. Jadi kenapa aku temuin Jawa, karena buat aku di tengah kondisi dia yang mungkin tidak seberuntung kita, dia ya bisa dibilang di kondisi yang apa ya, yang mungkin nggak banyak seperti anak Jawa ini bisa ada di kondisi seperti itu gitu. Tapi dia punya mimpi yang besar, punya optimisme, punya semangat, itu yang aku lihat. Dan dia jago main bionya bener gitu, bisa baca partitur. Di tengah kondisi dia seperti itu, aku cukup amazed sih dengan kemampuan Jawa ya. Pas lihat rumahnya juga gitu, rumahnya ada 7 orang ya tinggal situ ya. Tapi aku lihat Jawa orangnya positif banget. Jadi kayak ngaca sama diri sendiri kan. Dulu kan aku juga bisa dibilang pernah di fase yang sangat minus ya. Waktu aku akhirnya bisa, jadi sekarang aku dulu orang susah juga gitu. Tapi kayak ngeliat Jawa gini kayak enggak. Jawa tuh sangat positif dan dia punya mimpi yang besar. Makanya aku kayak punya tanggung jawab. Aku pengen bisa nemenin Jawa sampai Jawa bisa mencapai apa yang dia impikan. Kenapa kok nangis? Gak nyangka, soalnya Mas Rian kok bisa main ke rumah. Terus jadi Jawa ini selain dia memang punya prestasi, dia juga jadi tulang punggung juga keluarga. Jadi dia ikut bantuin papa mama ya, ibu sama bapak ya, bantuin jualan kerja timur. Nah, aku kemarin tuh pernah ngerasain juga. Sehari-hari apa sih kegiatannya Jawa nih? Sekolah, latihan, bantu ibu main. Terus bantu ibunya dari jam berapa sampai jam berapa? Sekolahnya gimana ngaturnya? Kalau pagi sampai siang tuh sekolah, tapi kalau misalnya ada orang beli es, saya yang jual es. Dan kerennya lagi, Jawa ini juga masuk ke SMP itu jalur prestasi. Jadi memang dia sangat berbakat sekali. Ini benar-benar kayak mutiara yang nggak kejamah sama banyak orang ya. Jadi mungkin banyak juga yang lain-lain, tapi buat aku Jawa ini adalah salah satu mutiara Indonesia yang harus diselamatin. Kalau sampai nggak ada yang peduli, ya kita yang rugi sebenarnya. Negara ini rugi sih kalau nggak nyelamatin anak-anak seperti Jawa ini. Jadi kita nggak pernah tahu 10 atau 20 tahun lagi Jawa akan menjadi musisi yang besar. Kita nggak pernah tahu. Makanya yang aku lihat adalah semangatnya Jawa sih. Maksudnya di tengah kondisi yang mungkin tidak seberuntung kita, tapi dia punya mimpi yang besar, punya semangat. Wah, itu keren banget. Mungkin kalau aku bantu hanya misalnya gini, di satu misalnya aku bantu orang-orang yang miskin atau yang butuh bantuan gitu, atau yang sakit, itu mungkin sudah banyak juga. Tapi buat aku sekarang ini aku lagi mencoba untuk menemukan orang-orang yang punya mental yang bagus. Mentalnya itu jadi dari manusianya memang yang punya mental yang positif gitu. Apalagi di tengah kondisi Indonesia seperti sekarang ya, kita butuh hal-hal yang positif. Nah, buat aku kondisi
Jawa begini aja dia punya mimpi yang besar gitu, punya dia kemarin aku tanya dia pengen jadi pemain Musisi internasional. jadi musisi nasional. Itu persis dia aku merinding, sama seperti yang aku dulu bayangin. Aku juga dulu benar-benar tinggal di satu rumah yang rumah kontrak, genteng bocor, nggak ada atapnya, kecil banget rumahku. Itu aku dulu begitu, tapi aku punya mimpi yang besar banget, pengen punya album yang disukai banyak orang, pengen jadi musisi internasional juga. Dan aku pas ketemu Jawa kayak ngaca, jadi waktu datang ke rumahnya tuh kayak, oh Jawa positif banget orang. Dan ini yang dibutuhkan Indonesia, berita-berita seperti ini, hal-hal seperti ini yang perlu diangkat untuk menambah imunitas kita biar kita nggak gampang ngeluh. Aku aja jadi makin lebih bersyukur lagi di kondisi seperti sekarang, ketemu anak seperti Jawa itu luar biasa. Itu kayak nambah imunitasku juga sih. Nggak hanya kolaborasi sih menurut aku, ini akan banyak hal yang akan kita lakukan bersama Jawa. Aku pengen bisa nemenin dia sampai dia mencapai apa yang dia pengen. Dia pengen jadi musisi internasional, ya udah aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa nemenin dia. Karena memang aku juga masih punya mimpi-mimpi yang besar ke depan. Jadi aku pengen bisa nemenin dia sih sampai dia bisa mencapai apa yang dia pengen. Kalau itu kita belum tahu apakah dia akan stay di Jakarta atau tidak, tapi yang pasti bapaknya Jawa ini juga orang yang luar biasa. Dia salah satu orang yang yakin anaknya akan besar, dan buat aku jarak itu nggak jadi masalah, karena kalau ada kegiatan pun kan kita bisa kayak hari ini dia langsung terbang dari Surabaya, mungkin akan ada beberapa kegiatan di sini. Setelah itu mungkin akan kembali dulu, tapi aku pengen dia tuh belajar lagi lebih dalam lagi tentang biola ya. Dia mungkin akan belajar lebih giat lagi, akan ada orang yang ngarahin lagi, karena untuk menjadi musisi internasional harus punya bekal yang banyak. Jadi nggak boleh cuma segini aja kemampuan, dia harus lebih giat lagi belajar dan latihan. Untuk semangat sendiri ya Mas Rian, artinya dengan kemampuan yang dipunya atau dengan skill memang yang Mas Rian punya? Ya, kalau soal skill itu kan bisa diasah ya. Tapi mimpinya dia itu yang luar biasa menurut aku. Dan kalau dia belajar, sekarang latihan kamu berapa hari? Sehari berapa lama? 3 jam. 3 jam. Itu setiap hari pasti? Iya. Pernah lebih dari 3 jam? Pernah itu kalau itu sore udah nggak ada kegiatan lagi latihan. Nah, buat aku ini mental dia sudah mental orang besar. Kalau dia nggak punya mental kayak gini sih, pasti dia bakal males latihan. Ini persis banget kayak dulu zaman aku dulu waktu masih berjuang gitu. Jadi kita latihan, kita sudah punya timeline kapan harus latihan, kapan harus kerja, bantuin. Nah itu menurut aku habit orang sukses tuh begitu. Udah berapa lama sih belajar biola? 5 tahun. Belajar sendiri atau ada yang bantu? Ada yang ngajarin? Dampingi temannya ayah. Kenapa kok milih biola Jawa? Alat musik lain Yang lain? Apa? Karena biola peminatnya jarang. Kalau mau latihan ya nggak ada yang susah. Dia pertama kali dapat bisa main biola tuh pas tadi cerita tadi ya. Jadi dari temennya ayah, terus pas pertama kali megang ternyata tone-nya ada bener. Geseknya bener. Nah itu memang sudah pemberian Tuhan. Iya. Aku belum ngabarin Mas Om Adi MS nih. Kayaknya perlu ketemu sih. Iya, perlu dipertemukan, karena emang sebenarnya dulu pas viral yang waktu dia umur 9 tahun itu yang pertama kali merespon tuh justru Om Adi, Om Adi MS, dan bahkan sempat mau memperkenalkan dikenalin ke guru biola juga. Ya mungkin aku akan hubungin Om Adi nanti habis ini untuk bisa ketemu langsung. Karena kamu belum pernah ketemu kan? Kemarin terakhir dikirimin ini ya, laptop sama Om Adi.
Yeay.